Halo teman-teman, perkenalkan saya Ayu Aprilia, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai replikasi database dan bagaimana cara melakukannya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat saja mengenai apa sih itu replikasi basis data. Definisinya adalah proses menyalin database ke database lainnya yang ada di server yang sama ataupun berbeda dan mensinkronisasikannya untuk menjaga konsistensi. Kemudian, keuntungan apa saja sih yang dapat diperoleh dengan melakukan replikasi database? Yang pertama, ketersediaan akses terhadap database dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, replikasi basis data menjadikan data lebih handal dan tahan lama. Yang ketiga, sebagai rencana pemulihan bencana data, karena banyak salinan data dapat dibuat dan disimpan di lokasi yang berbeda. Yang terakhir, dapat mengurangi beban dari server. Replikasi database dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, replikasi master to slave atau replikasi satu arah, di mana jika terjadi perubahan data pada server master, database pada server slave juga akan ikut berubah, tidak berlaku sebaliknya. Jadi, jika terjadi perubahan pada server slave, maka data pada server master tidak akan ikut berubah. Lain halnya pada replikasi master to master atau replikasi dua arah, seluruh server bertindak sebagai master dan juga slave. Jika terjadi perubahan data pada salah satu server, maka data pada server lainnya juga akan ikut berubah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana melakukan replikasi master to slave atau replikasi satu arah. Di sini tentunya kita memerlukan server yang menjadi master dan juga yang menjadi slave. Untuk server masternya saya menggunakan Windows 11, untuk server slave-nya saya menggunakan VirtualBox yang menggunakan operating system Windows 10, teman-teman. Oke, pertama-tama saya akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu pada server masternya. Pertama-tama saya akan mematikan terlebih dahulu firewall-nya. Kita pergi ke firewall. Di sini kita pergi ke Change Notification Settings, kita turn off. Sebenarnya ini opsional, tapi saya akan menjaga-jaga saja untuk memberikan akses atau koneksi dan traffic server master dan juga slave dapat berjalan dengan baik. Setelah itu saya pergi ke direktori tempat saya menyimpan file SAM-nya. Oke, di sini saya menyimpannya di Windows C. Kita pergi ke folder MySQL dan ke folder bin. Saya akan mencari file dengan nama my. Ini dia. Kita config. Di sini saya menambahkan beberapa baris perintah. Ini dia. Saya mengset server ID-nya sama dengan 1. Kalau sudah selesai, saya save. Kemudian saya pergi ke SAM, saya start MySQL. Oke, sudah berhasil. Sekarang saya config di server slave-nya. Kita pergi ke VirtualBox. Sama caranya, saya buka firewall. Saya pergi ke Change Notification Settings. Saya turn off. Klik OK. Oke, kita close. Kita pergi ke direktori SAM. Di sini saya simpan di local disk, SAM, folder MySQL dan bin. Di sini saya mencari file my. Salah ini dia. Oke, di sini sama, saya lakukan konfigurasi dengan beberapa baris perintah dan saya set server ID-nya di sini sama dengan 2. Kalau sudah, kita save, kita close. Kita pergi ke SAM, kita start MySQL. Oke, sudah selesai. Sekarang saatnya saya buka command prompt di server masternya. Oke, hal pertama yang perlu diperhatikan ini adalah IP address dari server master. Kita perlu cek dengan perintah ip config. Nah, ini dia IP address yang penting untuk diingat agar kita bisa menggunakannya di server slave nanti. Oke, setelah kita mengetahui IP address dari server master, sekarang kita bisa connect ke server MariaDB atau MySQL. MySQL. Sini. SAM, MySQL, bin, MySQL, strip. Oops.
MySQL. Oke. Sekarang saya akan mengecek apakah ID server di server masternya ini sudah bernilai 1 dengan cara show variables like server ID. Oke, sudah bernilai 1. Sekarang kita bisa untuk membuat usernya, tapi terlebih dahulu saya ingin stop slave untuk berjaga-jaga jika ada slave yang sedang berjalan. Oke, ketika saya sudah stop slave, saya membuat usernya. Create user. Saya memberikan namanya application. Add percent identified by application juga sama. Identified by ini bertindak sebagai password. Oke, berhasil. Sekarang kita berikan privileges. Grant all privileges on bintang 2 application and percent identified by application with grant option. Oke, sudah berhasil. Grant all privileges ini nantinya dapat memberikan akses teman-teman pada saat kita melakukan replikasi data. Setelah itu kita lakukan flush tables with read log. Nah, log ini digunakan untuk mengunci tabel-tabel yang ada untuk tidak dapat dimodifikasi. Setelah kita log, kita akan show master status. Nah, ini juga penting teman-teman, perlu diingat selain IP address dari master, kita juga perlu mengingat file, log file dan juga log position dari masternya. Nah, yang nantinya kita akan gunakan pada saat konfigurasi di server slave. Setelah itu, kita dapat unlock tables. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita pergi ke server slave-nya. Kita buka command prompt. Di sini saya sambungkan dulu ke MariaDB. Oke, sudah berhasil. Sekarang saya cek ID servernya untuk memastikan bahwa ID servernya sama dengan 2. Oke, sudah bernilai 2. Sekarang kita bisa lakukan konfigurasi dulu di server slave-nya. Kita stop slave-nya dulu, jaga-jaga. Oke, sekarang kita bisa change master to master host. Sama dengan kita pakai IP dari master 92.168.1.8, koma. Di sini kita pakai master user. Tadi usernya adalah application. Master password. Sama juga application. Master port, saya pakai defaultnya saja 306. Master log file. Tadi master log filenya adalah mysql stripbin.00006. 05 kali dan posisinya 719. mysql bin.1234566. Oke, setelah itu kita master log host sama dengan 719. Benar, 719. Oke, dia benar, 719. Next ada master connect retry. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita saatnya menjalankan slave dengan perintah start slave.
Oke, show slave status \G. Oke, ini dia. Tampaknya ada error. Kita coba stop dulu. Start slave. Oke, so show slave status. Saya lupa. Show slave status \G. Agak tidak berantakan. Nah, ini dia. Oh, tampaknya masih error. Coba saya flash logs dulu di server masternya. Stop slave. Flash logs. Show master status. Oke, di sini ada log file dan position yang baru. Kita ulang konfigurasi di server di slave-nya. Mohon maaf, kita stop slave dulu. Reset slave. Oke. Change master to master host sama dengan 192.168.1.8. Coba kita cek dulu apakah IP-nya sudah benar begitu. Oke, sudah benar. Koma. Master usernya adalah replication. Master passwordnya adalah replication juga. Master portnya adalah 330. Master log filenya adalah mysql bin.7. Master log hostnya adalah 385. Apakah benar? 385. Oke, benar. Sekarang yang terakhir, master connect retry-nya saya berikan 10. Oke, sudah bisa. Sekarang kita stop slave-nya. Kita show slave status \G. Oke, kalau sudah ada keterangan waiting for master to send event ini berarti slave sudah berhasil dijalankan. Oke, sekarang kita bisa cek apakah replikasi sudah dapat dilakukan. Kita pergi ke server master, kita create database. DB application. Oke, use DB application. Oke, sini saya create table dulu. Saya pakai DB user. Ada ID user. Ada nama user. Oke, sudah berhasil. Coba sekarang kita show tables. Oke, sudah ada tablesnya. Kita pergi ke server slave. Show databases. Oke, sudah ada DB replication di sini. Sudah berhasil. Coba kita use DB replication. Oke, kita show tables. Nah, sudah ada DB user. Coba sekarang saya inputkan data ke dalam DB user. Insert into DB user values. Sini saya menambahkannya. Oke, kita tampilkan datanya. Select from DB user. Oke, datanya sudah ada. Kita pergi ke slave. Select from DB_user. Nah, datanya sudah ada.
Oke, coba sekarang saya akan melakukan perubahan di tabel pada master. Kita lakukan delete deh. Delete from TB user where ID user sama dengan 2. Oke, kita lihat sekarang select from TB user. Nah, data dengan ID 2 sudah terhapus. Apakah data dengan ID 2 pada server slave juga akan terhapus? Kita lihat sekarang. Select from TB user. Nah, teman-teman, dapat dilihat bahwa data dengan ID 2 juga terhapus di server slave. Coba sekarang kita lakukan insert pada tabel TB user di server slave. Apakah data tersebut juga akan masuk ke server master? Kita cek, insert into TB user values. Saya masukkan satu data aja dengan ID 2. Di sini saya pakai namanya Gongwi. Oke. Oke, kita select from TB user. Nah, sudah ada data dengan ID 2. Namanya adalah Gongwi. Kita cek di server master apakah juga ikut berubah tabelnya. Kita select from TB user. Nah, dapat dilihat dalam replikasi satu arah atau master to slave, jika terjadi perubahan pada server slave, maka data pada server master tidak akan ikut berubah, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja video saya tentang replikasi satu arah master to slave. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa di video replikasi dua arah selanjutnya. Bye-bye!